Juru bicara pasukan pertahanan Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, mengklaim bahwa pihaknya berhasil mencegat sebagian besar drone dan rudal yang diluncurkan Iran pada Sabtu 13 April 2024 malam kemarin. Namun dia tidak menyangkal bahwa beberapa rudal berhasil mencapai daratan Israel. Bahkan ada yang menghantam pangkalan militer Israel dan menyebabkan kerusakan ringan. Secara garis besar, Hagari menegaskan jika pihaknya telah berhasil mempertahankan diri, sehingga serangan Iran tidak memberikan dampak berarti bagi Israel. Sebagai informasi, berdasarkan laporan Global Firepower, kekuatan militer Iran lebih unggul dibandingkan dengan Israel. Dari 145 negara, angkatan bersenjata Iran menempati peringkat ke-14 sebagai militer terkuat di dunia. Sementara Israel berada di peringkat ke-17 atau 3 peringkat di bawah Iran. Diberitakan dari Tehran Times, kekuatan militer Iran didominasi oleh sumber daya manusia, kekuatan darat, kekuatan angkatan laut, sumber daya alam, sumber daya keuangan, dan logistik. Sementara kekuatan militer Israel unggul dalam hal kekuatan udara dan geografi. Diberitakan dari The New York Times, angkatan bersenjata Iran adalah salah satu yang terbesar di Timur Tengah. Semisal Iran memiliki personel aktif sebanyak 580.000 dan 200.000 personel cadangan terlatih. Selain itu, Iran juga disebut-sebut mengalami peningkatan kekuatan militer yang signifikan. Peningkatan kekuatan militer Iran tidak luput dari peran para ahli dan insinyur militer setempat yang telah membuat terobosan dalam pembuatan berbagai peralatan dalam negeri. Sehingga wajar saja jika Iran memiliki salah satu gudang rudal balistik dan pesawat tak berawak terbesar di Timur Tengah. Rudal balistik Iran berupa rudal jelajah dan rudal anti kapal, serta rudal balistik dengan jarak tempuh hingga 2.000 km. Rudal-rudal ini memiliki kapasitas dan jangkauan untuk mencapai target apapun di Timur Tengah, termasuk Israel. Sementara itu, menurut Institut Internasional untuk Studi Strategis Inggris, jumlah pasukan pertahanan Israel kini sebanyak 169.500 orang. Selain itu, Israel memiliki 400.000 tentara cadangan, di mana 360.000 diantaranya telah dimobilisasi sejak serangan Hamas. Israel memiliki beberapa pertahanan berteknologi paling canggih di dunia, termasuk sistem anti-rudal Iron Dome. Diberitakan dari AFP, studi ini menyebutkan jika Israel memiliki sekitar 1.300 tank dan kendaraan lapis baja lainnya, 345 jet tempur dan persenjataan artileri, drone, serta kapal selam canggih. Meskipun bukan negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara nuklir, Israel nyatanya memiliki simpanan senjata nuklir. Bahkan Asosiasi Pengendalian Senjata menempatkan jumlah hulu ledak yang dimiliki Israel di angka 90. Kekuatan militer Israel juga tidak terlepas dari kekuatan negara-negara yang mendukungnya, yakni Amerika Serikat dan Inggris yang siap memberikan bantuan jika Israel membutuhkan pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama kembali dengan saya ya di channel E428. Jadi kalau kita lihat dan sebagaimana tadi kutipan ya dari berita Tribun News ya, berita dari Tribun News sudah memperlihatkan bagaimana ya persiapan Israel untuk membela diri, dia bilangkan, atau mau menyerang kembali Iran ya. Jadi kalau kita lihat perbandingan kekuatan dari kedua negara ini, Iran di kekuatan 14 kekuatan dunia secara militer ya, dan Israel di urutan ke-17. Nah, ini pun sudah kita lihat kalau Iran didominasi kekuatan itu atau kekuatan mereka itu dari pertama dari segi SDM-nya mereka lebih banyak ya. Kemudian dari kekuatan angkatan darat, angkatan laut, itu sumber daya alamnya, kemudian dari sumber daya keuangan dan logistik, itu kekuatan daripada Iran. Mereka juga diperkuat oleh 580.000 ya kekuatan angkatan bersenjatanya, dengan kekuatan cadangan sebanyak 200.000 kekuatan cadangan. Nah, mereka juga mempunyai kekuatan persenjataan yang berupa rudal ya, dekat jangkaunya 2.000 km, artinya
apapun sasaran yang mau disasar Iran di Timur Tengah itu ya bisa ya dengan jangkauan sebanyak itu, di samping drone dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat dalam segi kekuatan Israel, maka mereka ini didukung oleh kekuatan udara dan kekuatan geografinya, letak geografi negara tersebut ya. Kemudian mereka mempunyai kekuatan 169.000 angkatan bersenjata dan kekuatan cadangan sebanyak 400.000 cadangan. Tapi di waktu konflik ya dengan Hamas, mereka sudah memobilisasi sebanyak 360.000 kekuatan cadangan tersebut ya. Kemudian mereka juga mempunyai kekuatan tank sebanyak 1.300 unit dan dia tempur sebanyak 345 unit. Di samping juga kekuatan-kekuatan nuklir tentunya ya. Kalau melihat laporan-laporan atau info-info dari media massa, kekuatan nuklir mereka ini sebanyak 90 hulu ledak ya, dibandingkan dengan Iran diprediksi baru memiliki 5 hulu ledak ya, kekuatan nuklir. Dalam segi sebenarnya kesiapan perang kedua negara ini memang sudah siap ya dalam perperangan ya. Terutama dengan Israel. Israel ini ya hampir setiap hari ya mereka ini berperang. Kemudian kalau Iran juga segi konflik begitu, mereka memang sudah terbiasa waktu itu dengan Irak ya. Dengan Irak pernah peperangan ya. Itu dalam segi kesiapan mereka. Tentunya kalau kita lihat dalam sisi Israelnya ya, Israel ini baru ya konflik dengan Hamas, tentunya ada kejenuhan juga ya. Kalau kita lihat informasi-informasi, pasukannya itu justru tidak begitu siap konflik langsung ya, konflik langsung secara fisik ya, itu kan karena mereka memang pasukan Israel ini mengandalkan kekuatan teknologinya itu ya. Jadi kalau berhadapan secara langsung mereka tidak begitu siap. Jadi ada sisi positif dan negatif antara kedua negara ini kan kalau terjadi konflik ya. Apalagi kalau tidak dibela ya, atau didukung dengan aliansi-aliansi lain ya, negara-negara lain ya. Itu mungkin ya ulasan dari warung kopi pada pagi hari ini. Semoga saja konflik ini tidak berlanjut, karena sekarang imbasnya sudah kemana-mana ya, ke ekonomi. Rupiah sudah tembus di 6.750 rupiah ya, dolar Amerika per hari ini ya. Itu saja, kita akan bertemu kembali berita-berita yang tentunya masih viral, masih menarik ya. Dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi.